Bismillah. Ibu-ibu, mireng nih bu. Jelas ya? Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca dan mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan kita sampai pada hadis yang ke berapa Pak? Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Saya bacakan teks hadisnya. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati. Bersumber dari sahabat Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang hasan sahih. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulang lagi, beliau bersabda, da ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan
apa yang meragukanmu, dan ambillah apa-apa yang tidak meragukanmu. Insyaallah. Dua itu. Jadi ambillah apa-apa yang meragukanmu, dan mohon maaf, kebalik, tinggalkan apa yang meragukanmu, dan ambillah apa-apa yang tidak meragukanmu. Sebelum kita membahas ya hadis yang mulia tersebut, sebelumnya kita akan menyampaikan sedikit tentang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, agar kita ini mengenal sedikit para sahabat. Sedikit-sedikit kita mengenal para sahabat, jangan sampai kita tidak mengenal sama sekali para sahabat. Karena sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau itu siapa, Pak Bu? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cucunya Rasulullah. Hasan adalah cucunya Rasulullah. Karena Hasan adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah. Karena Ali nikah dengan putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah. Maka dari Ali dan Fatimah maka lahirlah diantaranya yaitu Hasan yang meriwayatkan hadis ini. Maka Hasan adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan ini merupakan cucu pertamanya Rasulullah. Cucu pertamanya Rasulullah dan cucu yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengherankan. Biasanya cucu yang pertama itu cucu yang paling disayang. Bahkan tidak sedikit orang yang lebih menyayangi cucunya daripada menyayangi anaknya. Tahu tidak nih Pak? Terkadang orang lebih sayang cucunya daripada anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW ini juga sangat sayang sekali kepada cucunya, terutama adalah Hasan bin Ali. Sangat sayang luar biasa. Sering diajak oleh Rasulullah, sering digendong oleh Rasulullah dan seterusnya. Ketika kecilnya. Dan banyak keutamaan dari sahabat Hasan bin Ali ini. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Hasan dan Husain, karena ini kembar tapi tidak lahir bareng, Hasan dan Husain, kata Rasulullah SAW, huma raihanataya minad dunya. Kata Rasulullah, Hasan dan Husain ini adalah raihan. Raihan itu kesayangan Rasulullah SAW. Dan para ulama yang menafsirkan kata raihan itu maksudnya apa? Di sana ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Raihan, yang pertama raihan itu artinya yang sering dicium. Karena memang Hasan dan Husain ini cucu yang sering sekali dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena raihan ini berasal dari kata raihan itu bunga yang sangat harum. Bunga yang baunya itu sangat harum sehingga sering tercium. Baunya itu enak dicium. Maka raihan, Hasan dan Husain adalah raihan, yaitu cucu yang sering dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan raihan ini adalah sesuatu yang memberikan ketenangan. Sesuatu yang memberikan ketenangan. Biasa diartikan kesayangan. Karena kalau kita berada di sampingnya, maka akan membuat kita ini tenang. Bagaimana Rasulullah kalau berada di sampingnya Hasan dan Husain, maka beliau senantiasa merasa senang,
Makanya biasa diartikan raihan yaitu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain ini ya, di antara keutamaannya yaitu sayyida syababi ahlil jannah. Ya, mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Hasan dan Husain tempatnya adalah di surga. Bahkan ya mereka berdua akan menjadi pemimpin para pemuda penghuni surga. Dan khususnya untuk Hasan, kata Rasulullah SAW, inna ibni hada sayyidun wa la'allallahu an yusriha bihi baina fi'ataini adimaini minal muslimin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Hasan ini dia adalah seorang pemimpin, dan nantinya Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok besar yang saling bertikai dari orang-orang mukmin. Maka benarlah sabda Rasulullah tersebut. Ya, maka Hasan itu beliau adalah seorang khalifah, pemimpin. Ya, khalifah setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib ya wafat, maka yang menjadi khalifah berikutnya adalah Hasan. Ya. Kemudian Hasan tidak lama, hanya 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Ya, kemudian kekhalifahan, kepemimpinannya diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena ya dahulu ada dua kubu, kubunya Ali bin Abi Thalib sama kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan mereka karena ijtihad mereka saling berperang. Mereka saling berperang dan akhirnya kubunya Ali menang, maka Alilah yang menjadi khalifah. Tapi setelah Ali meninggal, ya, Hasan menjadi khalifah, maka Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga damailah ya antara ya kelompoknya Muawiyah dengan kelompoknya ya Ali bin Abi Thalib. Maka mereka damai di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena Hasan mengundurkan ya diri dari kekhalifahan. Dan Hasan ini merupakan khalifah yang terakhir, khalifah kaum muslimin yang terakhir. Karena khalifah di dalam Islam itu ya pemimpin pengganti Rasulullah itu cuma ya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Hasan. Ini khalifah ya 5 ini. Setelahnya dimulai dari Muawiyah dan seterusnya itu bukan lagi khalifah, tapi mereka dinamakan dengan raja, muluk, raja. Karena Rasulullah SAW mengatakan khalifatun nubuwati 30 sanah tsumma yu'tillahul mulka man yasha. Sesungguhnya khalifah pengganti nabi untuk menjadi seorang pemimpin itu hanya 30 tahun. 30 tahun. Setelah 30 tahun, maka ya berikutnya adalah kerajaan, raja. Dan kalau dihitung ya dari Abu Bakar sampai Hasan itu 30 tahun. Abu Bakar berapa tahun, Mbak? 2 tahun. Kemudian Umar ya 10 tahun. Kemudian Utsman 12 tahun. Ali 5 tahun ya, kemudian Husain 1 tahun kurang, maka jadilah 30 tahun ya. Ya ini ya tentang Hasan bin Ali. Mana yang lebih utama antara Hasan dan Husain, Pak? Yang lebih utama, yang lebih mulia adalah Hasan. Jelas Hasan lebih mulia ya. Yang menunjukkan bahwasanya Hasan yang lebih mulia, bahwasanya Hasan pernah menjadi khalifah, Husain tidak. Dan banyak keutamaan-keutamaan Hasan dibandingkan dengan Husain. Hasan juga lebih dicintai, lebih disayangi oleh Rasulullah daripada Husain. Tapi ya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, yang mereka lebih mengagung-agungkan Husain daripada Hasan.
Ya maka bahkan mereka sampai hulu, sampai berlebih-lebihan kepada Husain, mengagung-agungkan Husain yang melebihi ya batas kewajaran, sampai menuhankan ya, sampai ya, dan yang lainnya. Maka ini kesalahan. Ya, kita mengimani bahwasanya Hasan dan Husain adalah sahabat yang mulia, penghuni surga, bahkan pemimpin ya, pemuda di surga ya, tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan melebihi batas yang berikan oleh syariat Islam. Husain diagung-agungkan ya karena Husain ya terbunuh dalam keadaan ya terdolimi secara sadis ya di Karbala. Jadi di Karbala, oleh karena itu ya orang-orang Syiah Rafidhah sangat mengagungkan ya Husain. Ya ini ya sedikit biografi tentang Hasan yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari. Hasan mengatakan bahwasanya saya menghafal dari Rasulullah. Karena Hasan itu mendengarnya dari Rasulullah ketika kecil. Mendengar hadis tersebut ketika kecil. Kemudian baru menyampaikannya ketika beliau sudah berumur dewasa. Ya. Makanya beliau mengatakan saya telah menghafal dari Rasulullah. Sabda Rasulullah. Apa itu? Ya Rasulullah bersabda, "Da ma yaribuka ila mala yaribu." Adik-adik, diam ya. Ya, diam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, dakma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu. Hadisnya panjang atau pendek, Pak? Pendek sekali. Dakma yaribu ila mala yaribu. Cuma 2 kalimat yang sangat pendek. Ya. Tapi 2 kalimat yang pendek tersebut yang mengandung pelajaran faidah yang sangat luas. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, jika seandainya orang yang mau mengupas tentang hadis tersebut, mengambil pelajaran-pelajaran tentang hadis tersebut, maka ia akan ya menghabiskan 1 jilid tebal, yaitu pun tidak akan selesai. Kalau kita menulis ya tentang faidah, tentang pelajaran, tentang kandungan dari hadis ini, maka 1 kitab tebal ya, maka tidak cukup untuk ya menjelaskan atau mengupas pelajaran dari hadis yang pendek ini. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang ya salah satu keutamaan Rasulullah, yaitu jawami'ul kalim. Jadi Rasulullah SAW itu jawami'ul kalim. Ucapan-ucapannya sangat pendek, tapi ya maknanya begitu sangat luas. Ini satu keistimewaan Rasulullah, bahkan tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lainnya sekalipun. Dari hadis tersebut, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan ya. Poin yang pertama, bahwasanya hadis ini adalah pelengkap dari hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in Nawawi. Dahulu hadis yang ke-6 ya telah kita baca, telah kita sampaikan. Rasulullah bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas ya. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang masih syubhat, yang kita belum tahu apakah itu halal atau haram. Dan perkara yang mustabihat tersebut, yang syubhat tersebut, tidak banyak diketahui oleh manusia. Maka barang siapa yang menjaga dirinya, menjauhi perkara-perkara yang masih syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Namun barang siapa yang mengambil perkara yang syubhat tersebut,
maka kelamaan dia akan terjatuh dalam perbuatan yang haram. Ya. Jadi ada perkara yang halal itu sudah jelas, yang perkara yang haram juga sudah jelas. Namun ada perkara-perkara yang kita itu belum tahu hukumnya, apakah halal, apakah haram. Bagaimana sikap kita terhadap perkara yang syubhat tersebut? Sikap kita terhadap perkara yang belum jelas, yaitu kita harus menjauhinya, ya, sehingga kita selamat. Dan hadis yang kita baca, hadis yang ke-11 ini sebagai penyempurna dari hadis tersebut. Rasulullah mengatakan, ya, tinggalkan apa yang meragukanmu, karena perkara-perkara yang syubhat itu akan menimbulkan keraguan. Kalau kita melakukan perkara yang syubhat, memakan sesuatu yang syubhat, kita ragu, ini halal atau haram, masih ragu. Maka kata Rasulullah, tinggalkan yang syubhat tersebut, tinggalkan ya apa yang meragukanmu, dan ambillah apa-apa yang tidak meragukanmu. Kalau masih ragu, tinggalkan saja. Maka hadis ini dikatakan oleh para ulama yaitu penyempurna hadis, ya, hadis yang ke-6, yaitu hadis dari Nu'man bin Bashir. Kemudian hadis ini, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, mengajarkan kepada kita tentang satu sifat yang sangat baik, sifat yang mulia, yaitu sifat warok. Sifat warok. Warok itu meninggalkan perkara yang syubhat. Warok itu meninggalkan perkara yang kita masih ragu. Itu sikap warok. Jadi di dalam Islam itu ada dua sifat yang mulia, hampir mirip tapi berbeda, yaitu warok dan zuhud. Warok dan zuhud. Warok itu yaitu meninggalkan apa-apa yang membahayakan dia di akhirat. Meninggalkan ya perkara-perkara yang membahayakan akhiratnya. Ini warok. Ya. Ya, jadi dia meninggalkan kemaksiatan, dia meninggalkan yang haram, dia meninggalkan yang syubhat, ya. Ini ditinggalkan semuanya. Karena perkara-perkara tersebut membahayakan dia di akhirat. Ini warok. Kemudian yang kedua yaitu zuhud. Zuhud itu tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Di perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya, dia tinggalkan. Walaupun perkara tersebut adalah perkara yang mubah, perkara yang sebetulnya secara hukum boleh, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena perkara tersebut tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Maka ini zuhud. Maka tinggi yang mana, Pak? Tinggi wara atau zuhud? Tinggi zuhud. Zuhud itu ya luar biasa. Tapi hadis ini berbicara tentang warok, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dapat membahayakan ya akhirat kita. Ya. Contohnya misalnya kalau ini sikap yang warok, ya contohnya misalnya ya makan misalnya, ya makan atau misalnya pergi misalnya rehla atau yang lainnya, tamasya atau yang lainnya itu boleh. Kalau warok itu dia masih mengerjakan, karena sesuatu tersebut boleh dan tidak membahayakan akhiratnya. Dia misalnya pakai baju yang bagus, dia makan yang enak, dia masih melakukan. Tapi kalau zuhud, ya zuhud itu sudah dia tinggalkan semuanya. Ya, dia tinggalkan karena dia tahu itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini dua sifat yang mulia di dalam Islam, yaitu warok dan zuhud. Dan hadis ini ya berbicara tentang masalah warok, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang kita ini masih ragu, ya, dan mengambil perkara yang tidak meragukan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Poin yang kedua, ya bahwasannya sikap warok itu sangat dianjurkan. Ya, kita ini dianjurkan
ya untuk memiliki sifat wara'. Artinya meninggalkan semua apa yang membahayakan akhirat kita. Ya, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, bahkan meninggalkan perkara yang masih syubhat, kita tidak tahu itu halal atau haram, kita tinggalkan semuanya. Kita meninggalkan perkara yang kita tidak yakin, yaitu boleh atau tidak, kita tidak yakin, ya maka kita tinggalkan. Maka sikap tersebut, yaitu sikap wara', itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, kun wara'an takun ab'adan nas. Jadilah engkau itu orang yang wara'. Orang yang wara', maka engkau akan menjadi ya manusia yang paling baik ibadahnya. Wa kun qani'an takun ashqaron nas. Dan jadilah engkau orang yang qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia merasa cukup. Maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Ya. Maka di dalam hadis tersebut, ya Rasulullah menganjurkan kepada sahabat Abu Hurairah secara khusus dan juga kepada kita semuanya agar kita ini ya memiliki sifat wara'. Ya, sikap wara'. Kemudian poin berikutnya, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jadi antara bentuk sikap wara'. Ya, sikap wara' ini banyak sekali. Ya, kita ya sampaikan beberapa bentuk ya wujud dari sikap wara' ini. Ya, sikap kehati-hatian, ya takut ya kalau kita ini terjatuh dalam perbuatan yang yang dosa atau yang lainnya. Jadi antara bentuknya, yaitu sikap wara' ini dalam permasalahan khilaf para ulama, ya kalau kita belum tahu ini hukumnya boleh atau tidak, ya maka para ulama itu memberikan nasihat kepada kita, ambil pendapat yang paling berat. Jadi kalau kita ada sesuatu perbuatan, ya para ulama berselisih pendapat. Ada sebagian mengatakan ini hukumnya ini hukumnya ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ya atau ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Maka kata para ulama, ambil ya pendapat yang paling berat, karena itu adalah bentuk kehati-hatian, bentuk dari sikap wara'. Contoh, saya berikan contoh, misalnya ya hukum sholat berjamaah di masjid. Hukum sholat berjamaah di masjid, apa hukumnya Pak? Bagi laki-laki yang balik, ya para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan ya bahwasannya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang laki-laki. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Maka apa sikap kita? Sikap kita bagaimana Pak? Sikap kita bukan mengambil ya pendapat yang paling ringan. Sunnah sajalah, sunnah saja. Jadi nanti kalau saya sholatnya nggak berjamaah di masjid kan berarti boleh, kan cuma sunnah. Ini bukan bentuk sikap wara'. Sikap wara' yaitu mengambil pendapat yang paling berat untuk ya kehati-hatian. Maka kita mengambil bahwasanya sholat wajib, sholat 5 waktu itu ya fardu alal ain, ya fardu ain bagi setiap laki-laki, ya sehingga kita selamat, ya sehingga kita akan berusaha untuk sholat ya berjamaah terus, ya walaupun mungkin yang benar mungkin ya pendapat yang kedua atau yang ketiga, tapi sebagai sikap bentuk kehati-hatian, dan ini adalah sikap wara'. Contoh misalnya tadi tentang sunnah dan wajib, maka kita mengambil yang wajib. Kemudian misalnya hukumnya ya para ulama berselisih pendapat, apakah itu makruh atau haram? Ya, contoh misalnya ya rokok misalnya, mohon maaf ini saya sampaikan, ya hukum rokok misalnya, para ulama memang berbeda pendapat. Apa hukumnya? Ya, sebagian para ulama mengatakan makruh, dibenci. Sebagian para ulama mengatakan haram.
Ya walaupun semakin kesini karena ilmu kedokteran, ilmu kesehatan semakin membuktikan bahwasanya di dalam rokok itu banyak madorotnya, ya banyak keburukannya, maka banyak dari kalangan para ulama yang dahulunya berpendapat bahwasanya hukumnya adalah makruh, maka berganti menjadi hukumnya menjadi haram. Tapi tetap saja ada ya pendapat para ulama yang mengatakan makruh. Ya. Maka apa sikap kita? Sikap kita, maka kita ambil yang paling berat. Jangan kita mengambil yang sikap pendapat yang paling ringan. Makruh sajalah. Kalau makruh kan berarti kalau melakukan kan ya tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya, ambil yang paling mudah, paling enak. Maka ini bukan bentuk sikap warok. Bentuk sikap yang warok yaitu yang mengambil pendapat yang paling berat. Kita mengatakan itu haram. Sehingga kita meninggalkannya sebagai bentuk hati-hatian sehingga kita selamat, dan itu diantara ya bentuk potret dari sikap warok. Maka dari sini ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, satu sikap yang sangat dicela ya dalam perbedaan pendapat dari kalangan para ulama yaitu tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu mengambil pendapat yang paling enak dari pendapat-pendapat para ulama. Misalnya ini diwajibkan atau enggak ya, cari pendapat, kayaknya ada ya pendapat yang tidak mewajibkan. Untuk alasan untuk meninggalkan. Cari pendapat, ada yang mengatakan ini tidak wajib, kemudian dia tinggalkan. Ini tidak boleh. Dia pengen melakukan sesuatu, tapi ya ini hukumnya haram. Dia cari kayaknya ada deh yang tidak mengharamkan. Cari ulama-ulama yang tidak mengharamkan. Sehingga ya dia dijadikan dalil untuk melakukan perkara tersebut. Maka ini tidak boleh. Ya. Ini bentuk sikap warok yang pertama. Jadi meninggalkan perkara yang meragukan kita. Ya, meragukan kita. Contoh misalnya kalau tadi sholat kita tidak berjamaah di masjid, kita ragu. Ini yang benar yang mana ya? Wajib atau tidak? Ya. Maka kita terjatuh dalam perbuatan yang kita ini ragu. Tapi kalau kita bismillah, saya ke masjid berjamaah, maka ini mengambil ya perkara yang tidak meragukan. Kemudian yang kedua, di antara bentuk sikap warok yaitu ya warok berhati-hati dari harta atau makanan-makanan yang haram. Ya, berhati-hati dari makanan yang haram. Misalnya ada harta, ada makanan, ya, atau ada pekerjaan yang kita ini tidak tahu ini boleh atau enggak ya, ini haram atau enggak ya, kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Ya maka dalam bentuk sikap warok maka kita tinggalkan. Ya kita tinggalkan. Nah, uang ini halal atau haram ya, kita enggak tahu. Ya maka kita tinggalkan. Ya. Oleh karena ya Rasulullah SAW pernah mengatakan bagaimana bentuk kewarokan beliau. Rasulullah mengatakan, inni la ajidu tamrota sakitotan fa'arfa'uha. Saya yang mendapati satu korma yang jatuh ya di rumah beliau. Kemudian saya ambil korma tersebut, kemudian saya makan. Fa'ahsya antakuna min tamris sadaqah. Tapi setelah itu saya takut, ya, saya takut korma itu adalah korma sedekah, korma zakat. Karena Rasulullah tidak boleh ya makan dari zakat, ya. Maka ya kata Rasulullah, maka saya keluarkan, saya paksa keluar ya korma tersebut. Ini bentuk kehati-hatian. Padahal Rasulullah tidak tahu itu bisa jadi ya bukan korma sedekah, bisa saja korma memang korma ya korma beliau, jadi halal. Jadi kondisi beliau tidak tahu ya apakah itu korma sedekah, korma zakat atau bukan, ataukah itu halal bagi beliau ataukah haram bagi beliau. Maka ya untuk mengamalkan hadis tersebut, dakma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu, maka ya beliau tidak memakannya. Beliau tidak memakannya. Ini bentuk sikap ya warok. Ya. Kemudian ya di antara sikap warok yang berikutnya yaitu warok dalam memberikan fatwa. Warok dalam memberikan fatwa, artinya menjawab pertanyaan dalam urusan
agama. Ya. Jadi kalau kita ditanya tentang urusan agama, kalau kita tahu, maka kita jawab. Kita jawab. Tapi kalau kita nggak tahu, ya, maka nggak boleh kita menjawab sembarangan. Ya. Maka tidak boleh kita menjawab ya dengan sembarangan, karena ini urusan agama. Maka ini bentuk sikap warok. Kalau kita nggak tahu atau kita ragu-ragu, ditanya ini halal atau haram Ustaz, ya dia tahu kayaknya halal atau haram gitu ya. Dia nggak tahu, dia masih ragu-ragu, kayaknya halal, kayaknya haram, lupa-lupa dan yang lainnya. Maka di antara sikap warok, ya, maka dia ya mengatakan tidak tahu, mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ini sikap warok dalam berfatwa. Dan dahulu Al-Imam Malik bin Anas, ya Imam Malik, ya Imam Madinah, ulama nomor 1 pada saat itu, pada masa beliau. Dan ketika beliau masih hidup di Madinah, tidak ada orang yang berani memberikan fatwa ya selama masih ada beliau. Maka datang seorang ya pemuda dari jauh dari kota Madinah, jauh dari ya kota Madinah, datang ke Madinah. Kemudian ya pemuda tersebut ya membawa titipan soal dari orang-orang di kampungnya. Ada 40 permasalahan yang dibawa untuk ditanyakan kepada Imam Malik. Jauh dari ya daerah datang ke Madinah ya membawakan titipan-titipan soal. Ini tolong tanyakan ke Imam Malik, tolong tanyakan ke Imam masalah ini 1, 2 sampai 40. Karena memang yang berani memberikan fatwa pada saat itu hanya Imam Malik. Maka mereka semua bertanya kepada Imam Malik. Pemuda tersebut datang dari jauh, kemudian bertemu dengan Imam Malik, bertanya satu persatu pertanyaannya. Ternyata apa kata pemuda tersebut? Ya pemuda tersebut mengatakan, ya innal imama Malikan ajaba anisnaini minha. Imam Malik dari 40 soal yang saya sampaikan hanya menjawab 2 saja. Hanya menjawab 2 saja. Selebihnya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sampai pemuda tersebut marah, wahai imam, saya ini datang jauh-jauh dengan membawa titipan soal untuk ditanyakan kepada anda, dan engkau adalah imam Darul Hijrah, imam nomor 1 Madinah. Ya, kemudian kalau nanti saya balik ke kampung saya, kemudian ternyata jawabannya tidak tahu, ya bagaimana nanti? Ya, mengecewakan. Maka Imam Malik mengatakan, katakan kepada kaummu yang menitipkan soal kepadamu, tanyakan bahwa saya Imam Malik tidak tahu. Imam Malik tidak tahu. Dah, katakan seperti itu. Ini bentuk sikap warok. Bentuk sikap warok. Ya. Dan ini kebalikan dengan orang-orang sekarang, wa naudzubillah, dia tidak punya ilmu agama, dia sedikit, dia dengan ya lantangnya dia menjawab bahkan sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada umat ya ibadah-ibadah yang justru tidak disyariatkan dan seterusnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka bentuk sikap kewaraan ya kalau kita ditanya, kita tahu kita jawab. Karena itu kewajiban, itu hak. Kalau kita tahu kita jawab. Tapi kalau kita tidak tahu atau kita ragu-ragu ya, maka di antara bentuk sikap wara yaitu kita meninggalkan. Wallahu alam. Ya, tanya kepada yang lebih tahu dan seterusnya. Ini. Kemudian juga di antara sikap wara, ya banyak sekali sikap wara, di antaranya yaitu wara dalam berbicara. Ya, wara dalam berbicara. Ya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya berbicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara ya dengan yang baik, mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Maka di antara sifat wara ya, kalau kita tidak tahu yang kita ucapkan ini baik atau tidak, kalau kita tahu ini baik, maka kita ucapkan. Kalau kita tidak tahu ini, kalau kita tahu ini buruk, maka kita tinggalkan. Kemudian kalau kita tidak tahu ini baik atau buruk ya ini ya nanti memberikan manfaat atau tidak, ini nggak tahu. Maka di antara sikap wara kita tinggalkan. Ini sikap wara. Jadi meninggalkan semua yang masih
ya meragukan kita. Kita ini tidak tahu apakah itu bermanfaat atau tidak. Kita tidak tahu itu halal atau haram. Kita tidak tahu itu baik atau buruk, ya. Maka kalau kita tidak tahu, kita tinggalkan. Maka kita ya aman. Kita aman, dan itu sikap waro. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, ya. Dari hadis tersebut juga dapat kita ambil faidah, ya. Rasulullah mengatakan, tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu. Maka dari hadis tersebut dapat diambil salah satu kaidah besar dalam ilmu fikih. Salah satu kaidah besar dalam ilmu fikih, yaitu al-yakinu la yazulu bisyak. Ini kaidah besar. Bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam segala masalah. Karena kaidah besar dalam fikih, yaitu keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Sesuatu yang kita yakini, ya, ini tidak bisa hilang hukumnya karena sesuatu yang masih ragu. Contoh penerapan dalam fikih. Contoh misalnya kita sudah wudu, yakin tadi sudah wudu, yakin, pokoknya yakin tadi sudah wudu. Cuma kemudian kita ragu, tadi sudah batal atau belum ya? Batal atau belum? Kadang kita sering gitu Pak ya. Batal atau belum? Maka mana yang kita ambil? Ya. Mana yang kita ambil? Yang yakin tadi. Yang yakin, kita yakin kita sudah wudu, ya. Batal atau tidaknya itu ragu. Maka keyakinan kita ini sudah wudu tidak bisa hilang karena keraguan. Jadi yang kuat, jadi kita masih dalam keadaan wudu. Sebaliknya, kita batal, tadi benar-benar sudah batal, sudah ke kamar mandi, sudah buang air kecil lah, sudah batal. Cuma kita ragu, tadi sekalian wudu atau tidak? Sekalian wudu atau tidak ya? Tadi masih ragu. Berarti mana yang menang? Ya, yang batal. Karena batalnya tadi yakin, dibangun di atas keyakinan. Ya, dibangun di atas keyakinan. Maka tidak bisa hilang dengan ya keraguan. Contoh yang lain misalnya puasa Ramadan. Ya, yakin saya meninggalkan puasa itu misalnya 3 hari, yakin banget 3 hari karena waktu itu sakit 3 hari. Yakin 3 hari. Tapi sudah hampir Ramadan lagi masih ingat-ingat, udah bayar belum ya? Yang 3 itu. Kadang pernah Pak ya. Yang dulu utangnya 3 itu sudah dibayar atau belum gitu. Ya. Maka apa yang kita ambil berarti belum. Karena ya yang kita yakinnya, yang kita yakini kita ini batal 3 kali. Ya. Kita membayar atau sudah itu masih ragu. Berarti keraguan ini tidak bisa mengalahkan yang yakin tersebut. Sama halnya misalnya kita hutang. Ya hutang kepada orang, yakin banget hutang. Tapi ragu, sudah bayar belum ya? Sudah bayar belum? Maka berarti apa? Belum bayar. Ini kaidah besar dalam ilmu fikih, yaitu keyakinan ya tidak bisa dikalahkan dengan ya keraguan. Ya, maka tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu. Kembali kepada masalah wara'. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Wara' ini ada 2 macam. Wara' itu yang pertama yaitu meninggalkan, yang kedua melakukan. Jadi wara' itu tidak hanya meninggalkan, yang meninggalkan perkara yang syubhat, meninggalkan perkara yang haram, tidak hanya itu. Tapi melakukan sesuatu itu juga ada bentuk wara', melakukan sesuatu. Misalnya, ya, perkara ini baik. Ya, melakukan perkara yang baik, melakukan perkara yang wajib, melakukan perkara yang sunnah, ya, maka itu juga bentuk sikap wara', ya, sikap wara', hati-hatian, ya. Jadi sikap wara' bisa saja meninggalkan perkara yang dilarang atau melakukan perkara yang diperintahkan. Itu juga merupakan sikap wara'. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an.
Itu ya mungkin yang bisa kita sampaikan ya dari faidah-faidah pelajaran-pelajaran dari hadis yang ke-11 yang intinya yaitu ya hendaknya kita meninggalkan perkara apa yang meragukan kita dan mengambil perkara yang tidak meragukan kita. Kemudian ya kalau kita tentunya banyak hal yang kita ragu karena mungkin minimnya ilmu kita, ya kita tidak tahu hukum itu ya halal atau haram, ya diperintahkan atau tidak, ya kita ragu. Maka kewajiban kita ya yaitu kita harus belajar. Kita harus bertanya. Ya, kita banyak belajar. Ya, banyak belajar ilmu agama, banyak bertanya kepada para ulama dan yang lainnya, sehingga perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas bagi kita itu semakin sedikit. Karena semakin kita tidak belajar ilmu agama, maka akan semakin banyak perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas bagi kita. Maka kewajiban kita yaitu banyak-banyak belajar, banyak-banyak bertanya, ya sehingga kita mengetahui secara pasti ya perkara itu hukumnya halal atau haram dan yang lainnya. Kemudian kalau kita setelah belajar, setelah kita bertanya, kita masih ragu, kita masih belum tahu perkara itu hukumnya masih syubhat, maka ya tadi kembali kepada hadis ini, yaitu kita meninggalkan perkara yang syubhat, kita meninggalkan perkara yang masih ya memberikan keraguan pada diri kita. Taib, semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Seperti biasa mungkin sebelum kita akhiri ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Ya kalau kita yang bisa menjawab kita jawab, tapi kalau tidak ya kita tidak jawab. Kami persilahkan. Yes. Bismillah. Wakana Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya bahwa sekarang ini wanita maupun remaja, dewasa, ibu-ibu itu kebanyakan memakai pakaian yang praktis, celana, potong rambut yang pendek dan sebagainya, kayaknya menyerupai laki-laki gitu. Kemudian misalnya untuk olahraga itu kan juga pakai celana panjang, kaos olahraga itu tidak baju gamis untuk olahraga gitu. Itu yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai muslim yang syar'inya untuk olahraga gitu. Dan yang kedua, bagaimana kalau mengatakan seseorang itu atau Allah, kamu itu kayak betul atau mengatakan menjamaah gitu, itu termasuk sikap yang mendolimi atau sikap yang gurauan gitu. Itu kita menyikapi yang positif itu sebaiknya yang bagaimana? Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Masya Allah, 2 pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama yaitu tentang ya para wanita yang berolahraga atau menggunakan pakaian-pakaian yang ketat atau yang lainnya, atau potong rambut seperti laki-laki dan yang lainnya. Jadi yang pertama ini olahraga ini ya. Olahraga ini memang kita ya butuh ya olahraga. Entah itu laki-laki maupun perempuan ya butuh olahraga. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidz dhaif. Ya, orang mukmin yang kuat ya tentunya yang kuat secara iman yang pertama, dan yang kedua kuat secara fisik. Tapi yang kuat iman dan kuat fisik, maka ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Maka perlu kita ya olahraga.
Tapi ya dalam olahraga ya tentunya entah itu laki-laki maupun perempuan ya tetap harus memperhatikan ya syariat, ya hukum-hukum syariat. Ya tidak boleh kita melanggar ya hukum-hukum syariat. Contoh misalnya kalau laki-laki ya kalau olahraga ya tetap ya tidak boleh ya membuka aurat misalnya ya, atau misalnya olahraga tapi kemudian misalnya bercampur baur dengan wanita ya, maka ini tidak boleh ya. Begitu juga dengan perempuan ya, ketika berolahraga atau berdandan ya, karena wanita diperintahkan untuk berdandan ya, untuk berhias diri, tapi dia berdandan untuk suaminya, itu perintah, itu kebaikan ya. Tapi tetap hendaknya memperhatikan ya kaidah-kaidah, memperhatikan hukum-hukum syariat. Ya tidak boleh ya melanggar hukum syariat. Di antara ya bentuk pelanggaran terhadap syariat ya misalnya wanita ya berdandan seperti laki-laki, atau sebaliknya laki-laki berdandan seperti perempuan ya. Ya berdandan dengan dandanan yang menjadi ciri khas perempuan. Contoh misalnya laki-laki pakai anting-anting. Ini anting-anting ini ciri khas perempuan. Walaupun mungkin sekarang kita mengatakan anting-anting itu enggak laki-laki perempuan, enggak. Anting-anting itu adalah ciri khas perempuan. Atau misalnya ya apa itu? Misalnya perempuan berdandan seperti laki-laki. Kayak apa sih berdandan seperti laki-laki? Ya pokoknya ya entah itu potongannya, entah itu pakaian seperti laki-laki, maka ini tidak boleh, dan itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, bukan hanya dosa kecil. Ya Rasulullah melaknat ya laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Dan di antara juga ya yang tidak boleh ya yaitu perempuan yang menggunakan ya pakaian-pakaian yang ketat ya. Kemudian dia keluar rumah menggunakan pakaian yang ketat. Pakaian yang ketat itu memperlihatkan bentuk tubuhnya, sehingga orang yang melihat itu tahu bentuk tubuhnya. Maka ini juga merupakan dosa besar yang harus dihindari. Ini yang pertama. Jadi apapun itu ya maka tidak boleh ya kita ya melanggar ya syariat ya agama. Kemudian yang kedua ya, yaitu tentang mengolok-ngolok. Ini judulnya saja sudah mengolok-ngolok. Ya berarti ini sesuatu yang tidak baik, dan itu merupakan kezaliman. Ya, dan ini jauh dari sikap warok yang kita bahas. Ya sikap warok yang kita bahas, karena sikap warok ya meninggalkan perkara yang kita tidak tahu. Mungkin kita mengatakan saya mengatakan ini kayaknya nggak apa-apa orang itu. Ya, iya sih dia mengelak-ngelak, mengolok-ngolok, dia marah atau enggak, dia tersinggung atau enggak, kita nggak tahu ya. Tapi sikap warok yaitu kita harus ya meninggalkan ya. Jangan sampai kemudian kita mengatakan kita mengolok-ngolok ya, kemudian membuat ya orang yang kita olok-olok itu tersakiti, terzalimi, maka dosa kezaliman kepada orang lain ini merupakan dosa yang besar. Sekali lagi ya, pernah nggak tahu di sini atau di mana ya, bahwasanya kezaliman kita yaitu ada dua macam. Kedzaliman kita kepada Allah dan kedzaliman kita kepada orang lain. Kalau kedzaliman kita kepada Allah itu mudah perkaranya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita berbuat dosa tapi dosa itu berkaitan antara kita dengan Allah saja, maka mudah. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa itu, kita bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, tobat nasuha, maka Allah akan menghapuskan dosa tersebut. Tidak peduli seberapa banyak, seberapa besar dosa tersebut, maka mudah. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka tidak mudah. Walaupun dosa itu kecil, kedzaliman yang kecil, tapi manusia itu ya tidak mudah memaafkan. Dan dosa itu kalau manusia tidak memaafkan akan terus dibawa nanti sampai pada hari kiamat. Oleh karena Rasulullah mengatakan orang yang bangkrut dari umat beliau, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa saumin. Ya nanti pada hari kiamat dia datang kepada Allah dengan membawa banyak pahala. Salatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ternyata dia juga membawa dosa kedzaliman kepada orang lain. Dia mengejek orang lain, qad syatama hadza, menuduh orang lain, mengolok-olok orang lain, mengambil harta orang lain, memukul orang lain, mendolimi orang lain.
Maka kata Rasulullah, pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang-orang yang didolimi. Kalau pahalanya dia habis, maka dosa-dosa orang yang didolimi itu akan dilimpahkan kepada dirinya, maka menjadilah dia orang yang merugi. Asalnya banyak pahala, tapi pahalanya habis untuk membayar kedolimannya. Bahkan dia harus menanggung dosa-dosa orang lain. Maka jangan sampai kita berbuat dolim, dan kebanyakan kedoliman itu dilakukan dengan lisan. Ya, kata Rasulullah, "Aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi." Kebanyakan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia yaitu ya melalui lisannya. Maka ya jangan kita mudah-mudahan dalam mengolok-olok, termasuk dalam ghibah atau dalam mencela, menuduh ya orang lain. Ini yang mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain, satu lagi mungkin kalau ada kami persilahkan. Jawaban cukup Ibu? Ustaz, tadi untuk potong rambut pendek untuk wanita itu bagaimana hukumnya? Karena rambutnya kan tertutup jilbab. Bolehkah wanita memotong rambut pendek begitu? Mohon maaf Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi motong rambut pendek, panjang, yaitu boleh saja. Asalkan yang tidak boleh itu kalau menyerupai laki-laki. Ya ada mungkin bentuk-bentuk rambut yang itu identitas ciri khas laki-laki. Ya maka ya tidak boleh. Selama ya itu tidak menyerupai laki-laki, ya maka ya potong rambut ya pendek maupun panjang atau yang lainnya maka diperbolehkan dengan catatan ya tidak menyerupai ya laki-laki. Jadi tidak ya mengapa ya asalkan ya tadi tidak menyerupai ya laki-laki. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang lain kalau tidak ada kita cukupkan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.